Ini Yamaha F1 ZR ya, atau enggak orang nyebut biasanya Force One. Sebenarnya sih Force One itu untuk F1 ZR nyebutnya kita udah bukan Force One lagi, karena Force One itu jadi ini ada beberapa generasi di motor ini, dari mulai Force One, F1Z sampai ke F1 ZR. Nah, F1 ZR ini dia salah satu less edition lah dari varian F1Z. Kebetulan yang gue punya ini motor F1 ZR 2003 dan ini udah full clutch. Kalau yang tahun 99 sampai ke yang 2002 itu dia belum full clutch, dan yang ini udah full clutch. Jadi dia tuh kalau full clutch itu disebutnya tuh dia kopling ganda lah. Jadi kalau yang sebelum full clutch itu dia penyebutannya sporty. Kalau orang bilang itu dia kopling banci. Jadi tanpa kopling dia masih bisa ganti gigi, sedangkan dia udah full clutch. Jadi kalau kita pergantian gigi sama turunin gigi itu motor ini harus pakai kopling. Nah, sampai motor ini tuh less editionnya itu sampai ke 2004-2005 dia udah less edition. Strippingnya udah nggak kayak gini, strippingnya tuh less editionnya udah batik. Nah, kalau motor ini tuh bersejarah buat gue melek itu tuh dari lahir. F1Z tuh udah ada di rumah gue. Motornya tuh nggak kayak gini, motornya tuh masih yang kotak, bodinya kayak Krypton. Kalau kalian tahu Yamaha Krypton, mirip kayak gitu. Jadi darah-darah 2 tak tuh di diri gue, dari gue lahir gue udah ada. Dari bokap gue masih berusaha cari rezeki untuk keluarganya, itu orang tua gue susah-susah pakai motor gitu. Ya, jadi orang tua gue dulu waktu masih susah lah ibaratnya ya, gue nggak bisa bilang susah tapi alhamdulillah berkecukupan lah untuk keluarganya. Tapi dia naiknya 2 tak, dan pada saat itu juga 2 tak itu banyak juga yang pakai. Dan apa ya, era-eranya 2 tak itu kan era-era 80s dan 90s ya zaman itu. Terus gue lahir, bokap masih pakai motor sampai ke fase F1 ZR. Nah, di F1 ZR itu bokap tuh dulu kalau nggak salah ada 3 unit, dan motor itu tuh kurang lebih ada yang livernya kayak gini nih, 2003 kayak gini juga ada 2004 ada, sampai yang less editionnya itu 2005 strippingnya itu batik. Bokap tuh ada motor itu, sampai gua mulai coba belajar motor itu naiknya F1Z. Jadi belajar motor punya juga pakai 2 tak, pakai Suzuki Bravo sama F1Z. Sampai akhirnya ya udah tuh mulai udah kenal motor segala macam, mulailah ada rasa penasaran, diajarin sama bokap kayak bersihin kayak knalpot. Jadi 2 tak ini kan ada oli sampingnya kan. Nah, biasanya tuh untuk orang-orang pengguna 2 tak itu ada yang sering ganti gas full, dan oli sampingnya tuh biasa berkerak di bagian silencernya dia. Mulai deh belajar segala macam, diajarin bokap, sampai akhirnya tuh waktu itu belajar naik F1 ZR pun juga masih nggak kuat. Jadi kalau naik F1 ZR tuh belok aja tuh jatuh, karena masih badan kecil dan nggak kuat nopang badan lah. Singkat cerita, motor itu tuh dulu tuh sempat kita di Jakarta tuh ada regulasi di mana 2 tak itu udah nggak boleh beredar di Jakarta. Jadi mulai tuh hancur tuh 2 tak. Fase-fase di situ kayak orang tuh udah nggak boleh pakai 2 tak, mulai beralih ke 4 tak. Bedanya two stroke sama four stroke kan dia kan berasap kan, sedangkan dulu tuh katanya 2 tak itu polusi dan segala macam, makanya 2 tak itu dipunahin lah, orang disuruh beralih paksa untuk ke 4 tak. Nah, singkat cerita dulu itu tuh kayak F1 ZR kayak gini tuh nggak ada harganya. Dulu aja tuh orang tua gue jual 3 juta aja tuh ibaratnya nggak laku. Sampai akhirnya yang gue inget, motor itu yang terakhir 2005 itu, motor itu tuh dikasih ke anak buahnya, saking nggak bisa laku sampai dikasihin motornya. Nah, sampai akhirnya gue udah mulai beranjak sekolah ya, kenal motor, baru deh tuh orang mulai beli kayak Ninja dan segala macam. Bokap akhirnya setelah dari Force One nggak ada, 2 tak itu tuh saya ingat gue masih ada kayak Yamaha DT, karena bokap tuh dulu masih suka main trail, main trabasan segala macam. Beberapa kali si DT-nya itu juga dijual beliin. Udah tuh udah habis 2 tak segala macam. Jadi belum ada sejarahnya banget di diri gue ini motor awalnya. Singkat cerita bokap beli lagi 2 tak, beli Kawasaki Ninja RR CBU warna silver. Itu first time beli 2 tak lagi pada saat itu. Sampai akhirnya motornya dijual. Gua SMP kalau nggak salah, itu SMP kelas 2 atau kelas 1 gue lupa. Dibeliin lah brand new lagi gue Ninja RR sama bokap warna merah. Kalau nggak salah itu RR tahun 2008. Dibeliin, tapi untuk ketertarikan gue sama sama 2 tak itu belum ada banget, karena ada momentumnya itu waktu gue main motor, gue lebih antusiasnya Matic. Dan di situ juga rata-rata kebanyakan orang mainnya Matic. Akhirnya udah, gue bener-bener nggak tertarik banget sama 2 tak lah. Maksudnya rasa tertarik untuk 2 tak tuh nggak ada, belum tinggi banget kayak sekarang. Mulai bangun main motor, balap-balap liar dan segala macem, udah ngerasain. Tapi
di fase main balap liar itu pun gue juga sempat ngerasain jadi jokinya. Gue pakai Satria Lumba, dibikin drag sama Erek King. Nah, tapi meskipun gue dulu sempat ngejokin 2 tak itu, tetap masih belum entusias banget sama 2 tak. Jadi masih yang kayak biasa aja lah, biasanya sama 2 tak. Singkat cerita udah tuh fase balap liar gue tuh, gue ngerasa kayak udah not good lah buat gue, kayak balap-balap liar dan segala macam. Karena di situ gue ngerasa waktu gue masa kecil gue tuh nggak bagus balap liar, kayak ketangkap polisi dan segala macam. Dan di dalam pergaulan balap liar itu kan isinya ya rumit banget. Balap liar tuh gelap banget lah pada saat gue main-main kayak gitu. Kalau sekarang kan orang balap liar tuh malah bangga ya, sampai posting di story Instagram dan segala macam. Kalau dulu tuh kita balap liar ya udah kita umpet-umpetan. Nah, singkat cerita udah tuh gue dari balap liar itu gue mulai ninggalin si balap-balap liar itu, masuk di eranya gue seneng-senengnya main Vespa. Dari seneng-seneng main Vespa itu, beberapa tipe Vespa gue sempet kumpulin, dari kayak eksklusif, Excel, Corsa, PX, pokoknya PX series gue kumpulin itu motor segala macem. Tapi tetap genrenya tetap di 2 tak. Sampai akhirnya gue mulai jenuh lah waktu itu sama Vespa. Jenuhnya bukan karena jenuh motornya, jadi ada rasa gue pengen balik lagi nih ke 2 tak. Karena kan waktu pada saat itu ya nggak munafik ya, masih suka kayak kenceng-kencengan, suka kebut-kebutan dan segala macam. Nah, Vespa juga gue bangun ngebut juga, maksudnya bukan si paling kenceng, tapi cukup lah buat diri gue, cukup. Nah, cuman menurut gue kalau emang gue mau habis-habisan untuk bangun mesinnya, gue mendingan ambil Jepangan 2 tak lagi. Tapi gue mau ambil waktu itu yang agak reliable karena gue sambilan kerja kan. Nah, singkat cerita gue sempat lah mikir-mikir waktu itu untuk ngambil 2 tak Jepang. Mulailah cari-cari motor yang emang sesuai, gue menyesuaikan untuk diri gue lah, dengan karakter gue. Mulai coba cari-cari Ninja RR. Cuman di situ momennya gue ngerasa karena gue untuk kerja, jadi gue ngerasa gak reliable kalau gue pakai harian itu motor. Cuman gue sempat bingung tuh, apalagi ya 2 tak. Justru malah gak kepikiran sama sekali awalnya kalau ada Evan ZR juga gitu loh untuk di pilihan di 2 tak. Tapi gue bener-bener waktu itu sama sekali nggak kepikiran Evan ZR. Nah, gue waktu itu tuh kalau nggak ke Ninja, gue pengen ke RK Cool waktu itu, atau enggak Erek King. Karena sempat kepikiran dulu tuh pengen banget punya Erek King, cuman nggak kesampean. Dan waktu itu juga mindsetnya kalau Erek King, gue ngerasa kayak ya udah kayak orang toku aja gitu pakai Erek King. Nah, nggak sengaja tiba-tiba gue melintas, kenapa gue jadi tertarik banget sama Evan ZR itu. Gue tuh lagi browsing biasa lah, kita browsing nyari motor. Kalau kita lagi nyari motor kan suka ada yang keluar tuh, ketemulah ada Evan ZR. Dan gue di situ langsung mikir, gue langsung notice kan kalau gue kecil itu tuh motor ini tuh intu sama diri gue. Jadi dari mulai gue dianterin sama bokap gue sekolah, terus kayak pada saat waktu bokap gue masih coba survive ya, gue bonceng 3 sama bokap gue sama nyokap gue belanja. Keinget lagi lah memori gue tuh pas waktu kecil kalau sama Evan ZR. Akhirnya gue putusin di situ gue coba untuk cari Evan ZR. Nah, cuman apesnya gue itu saat gue lagi nyari motor, ternyata 2 tak itu lagi udah mulai kegoreng. Itu di tahun-tahun 2016-an gue cari Evan ZR. 2016-2017 something lah, gue cari 2 tak lagi, ternyata Evan ZR ini tuh udah mulai digoreng. Yang dimana pikiran gue dulu itu tuh ya ibaratnya ya, karena gue notice dulu 2 tak itu sempat dipunahin, jadi gue nangkapnya ya 2 tak itu ya udah kayak range 3 juta sampai 4 juta tuh udah oke banget lah. Ternyata pas gue cari-cari harganya agak lumayan untuk ukuran motor si Evan ZR itu, dan budget gue agak kurang. Ya udah gue decide tetap gue coba hunting Evan ZR karena si historicalnya melekat banget di hati gue. Udah tuh coba cari-cari, dan tadi awalnya motor ini bukan pilihan gue. Gue itu awal nyari itu pengennya yang livernya Marlboro, karena satu gue suka warna merah dan gue ada Vespa juga warna merah. Jadi gue pengennya ya udah Vespa gue merah, terus kayak motor Jepangan gue juga merah. Nah, singkat cerita gue cari-cari deh si livery Marlboro itu harganya keras-keras banget, dan budget gue tuh jauh waktu itu belum bisa beli lah dengan budget Marlboro itu. Dan kalaupun ada daerah-daerah Jawa gitu, gue takut posisinya, takut ditipu dan motornya nggak sesuai ekspektasi gue. Sempat hunting dan segala macam, nyari-nyari barangnya nggak bagus dan segala macam. Awalnya waktu gue nyari motor itu sempat kan nyokap tuh kayak nanya mau cari motor tuh motor apa ya. Gue bilang mau nyarinya tuh motor Poswan yang kayak punya bapak dulu.
Dulu tuh diketawain sama nyokap gue sama kakak gue kayak, Dek emang masih ada yang mau naik motor kayak gini, itu kan motor zaman dulu dan berasap segala macam. Pokoknya dulu tuh pada ngenyain lah istilahnya. Cuman karena emang gue udah kepengen, jadi udah gue kayak tetap lanjut terus. Dan di situ posisinya bokap gue juga justru waktu itu nggak ngebolehin gue nambah-nambah motor, karena waktu itu di rumah gue posisi gue ada beberapa motor dan susah parkirnya. Nah tapi pas waktu bokap nggak ngizinin itu, dia nggak tahu kalau gue tuh nyari si Evan ZR. Nah di situ gue tetap hunting cari Evan ZR, gak ketemu sampai akhirnya gue bilang ke bokap kalau gue tuh pengen nyari Evan ZR. Gak taunya di situ tuh bokap malah ngedukung. Gue juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba mendukung, apa karena mungkin dia salah satu memori buat diri dia juga, buat ngingetin diri dia juga, gue juga nggak tahu. Cuman beberapa kali gue hunting, bokap tuh sempat aware lah sama gue kalau gue habis lihat motor, dia nanya gimana kondisi motor dan segala macem, kenapa nggak jadi dibeli. Ya gue bilang barangnya belum sesuai sama kemauan gue. Nah singkat cerita, ketemulah motor ini diposting di salah satu akun jual beli marketplace. Gue samperin motor ini tuh tangan pertama. Ya sekarang udah gue balik nama dan di nama gue sendiri, yang dimana sekarang motor ini jadi tangan kedua. Cuman waktu pas gue liat ini motor, tampilannya tuh belum kayak gini. Kurang lebih bodinya sih hampir sama lah kayak gini, tapi kondisinya full stock atau kalau kita bilang tuh standar. Yang knalpotnya juga masih full chrome dan segala macem. Pokoknya bener-bener full standar motornya. Di situ gue cobain dan gue suka, jujur aja gue langsung suka sama nih motor. Waktu itu kalau kita bilang di 2 tak tuh oversize-nya masih 25, seingat gue masih 25 oversize-nya, tapi udah bukan Y1 kode bloknya, udah YP tapi gue lupa YP berapa, yang dimana bloknya udah nggak Jepang lagi. Gue nggak masalah untuk di mesin, cuman gue tuh sempat dingenyain sama si karyawannya gitulah, yang dimana si karyawan itu yang pasti dia mau nyuanin. Cuman gue tuh nawar sekian dingenyain sama ini orang, yang dimana gue tuh disuruh pulang pada saat itu. Intinya gue juga nawar nggak jauh-jauh banget, gue masih nawar yang otak, tapi gue disuruh pulang. Dia bilang dengan dalihnya dia kayak orang yang nawar lebih tinggi aja tuh udah gue suruh pulang dengan harga sekian, apalagi lu lah ibaratnya. Ya udah, gue sempat galau sama temen gue sebenarnya udah struck sama itu motor. Padahal memang gue tuh nyarinya kan Marlboro kan, bukan yang livery ini atau livery lain pun lah. Gue tetap maunya tuh Marlboro, cuman nggak tahu kenapa, karena motornya waktu itu manis-manis jambu kali ya nyebutnya, masih full standar kayak gitu, jadi gue seneng ngeliat motornya dan gue mau. Cuman karena gue waktu itu udah ngerasa dingenyain, gue sakit hati. Tapi hati gue tuh nggak tahu kenapa gue struck aja sama ini motor, serba salah deh. Ya udah gue tinggal di motor, gue pulang, gue coba cari motor lain dengan ya tetap Evan ZR, nggak pindah brand, nggak pindah model. Akhirnya 2 hari berikutnya itu tuh tiba-tiba bokap gue tuh nelpon, gimana motor yang Evan ZR kemarin yang biru, dikasih gak? Ya gue bilang ke bokap, ya jelasin dengan apa yang kayak waktu gue jelasin awal pertama kali di rumah, kalau gue nawar sekian nggak dikasih dan segala macam kayak gitu. Nah bokap itu waktu itu tiba-tiba bokap tuh nyuruh gue nambahin budget. Masa tawar lebih lah dari penawaran gue sebelumnya. Gue bilang budget gue kurang dan gue belum mampu untuk bayar harga sekian kayak gitu. Gak tahu kenapa yang tadinya bokap itu nggak ngizinin untuk, bukan nggak ngizinin sih, tapi nggak usah untuk nambah motor. Dia tiba-tiba tuh karena gue tahu mau beli Evan ZR, tiba-tiba dia langsung bilang kayak gini, ya udah tawar aja sekian, tambahannya bapak tambahin. Dia bilang kayak gitu. Terus gue pikir serius nih, gue bilang kayak gitu kan. Iya beneran, untuk tambahannya coba ambil di rumah, bokap kayak gitu. Ya udah, coba kamu telepon dulu motornya. Ya udah, akhirnya gue telepon lah motor ini, ternyata masih ada. Akhirnya gue tawar itu motor dengan harga yang ya make sense lah dengan harga motor ini. Waktu itu pas gue bayar, gue tawar, tadinya sempat nggak dikasih. Dia bilang, ya kan gue udah bilang kemarin sama lo harga segitu aja tuh gue nggak kasih. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya karena waktu itu bokap juga udah mengiyakan nambahin, dan bokap bilang udah bilang aja harga segitu langsung diambil. Ya udah, terus gue langsung nggak banyak omong, gue bilang lah ke orangnya, ini langsung gue ambil mas motornya dan segala macam. Akhirnya dia mengiyakan motornya dibeli itu, tapi dengan catatan motor itu harus hari itu dibayar dengan harga segitu, dan gue bener serius ngambil. Ya udah, oke. Gue pulang, gue komunikasi ke nyokap gue kalau gue tuh confirm lah, maksudnya bokap ternyata mau nambahin dan segala macam dari budget yang gue punya pada saat itu. Ya udah, gue seneng banget tuh. Gue datang buru-buru, motor ini tuh bener-bener kayak faktur masih lengkap dan segala macam. Terus kunci spare key-nya masih bawaan dealer juga yang masih ada barcode-nya. Pokoknya semua tuh benar-benar masih lengkap dengan kondisi yang full standar. Tapi posisi waktu gue ambil itu tuh kayak spakbor itu udah belel. Belel tuh maksudnya apa ya? Botak deh. Kita bicara ngomong catnya tuh udah botak. Terus gue langsung buru-buru nyari temen buat ngambilin ini motor.
gue dapat ini motor tuh di daerah Pasar Minggu. Ini motor tuh di daerah Pasar Minggu. Gue ambil deh, seneng banget rasanya. Pas bawa nih pulang nih motor, tuh gue langsung ke bengkel. Gue langsung minta tahu kondisinya lah, kalau motor ini tuh kondisinya sesuai sama yang gue harapin apa enggak. Pas dilihat, ya ada lah miss yang dari sesuai harapan gue. Ternyata kayak oversize tuh udah 25, tapi ternyata motornya tuh udah minta naik oversize, minta naik seher, yang dimana waktu itu dia minta naik oversize lebih gede, yang pasti. Jadi oversize 50, yang dimana ya udah gue biasa aja, karena 2 tak itu menurut gue hal umum lah untuk naik oversize kayak gitu. Selama gue di bengkel itu tuh orang tua gue, bokap sama nyokap gue tuh nanyain motornya mana, bawa pulang. Nah pas gue bawa pulang, gue juga nggak seekspektasi kalau orang tua gue sama bokap nyokap gue tuh sama nih motor lah. Karena jujur aja waktu pas bokap gue punya F1 ZR itu, variannya tuh yang 2002 Sporty merah livery ini, sama satu lagi kan yang 2004 Class Edition itu warna biru, dan livery kayak gini juga sama warna biru. Mungkin kalau yang waktu itu gue gambarin saat mereka ngeliat motor ini, mungkin itu salah satu historical untuk bokap nyokap gue kali ya, saat mereka masih survive, kayak gimana caranya bokap itu tuh dulu susah-susahan nyari uang buat ngebiayain kakak-kakak gue dan gue gitu ibaratnya. Ya pokoknya susah seneng bokap nyokap gue tuh dulu naik F1 ZR lah. Ya udah, gue mulailah pakai ini motor yang dimana gue memang pengen kerja. Maksudnya untuk gue pakai kerja dan kesehari-harian gue. Awalnya gue motor ini tuh belum sampai ada di pergaulan bebas lah, karena yang emang waktu itu ada di isi kepala gue mau pakai ini motor untuk gue pakai kerja, yang dimana itu sebagai acuan buat diri gue. Saat dulu gue berkaca, gue ngeliat bapak gue susah-susah ya cari nafkah untuk diri gue, untuk ngebesarin gue dan kakak-kakak gue, dan gue tuangin di motor ini. Jadi saat gue selalu pakai motor ini, gue selalu inget jeripayah orang tua gue lah, sampai bisa alhamdulillah kayak sekarang. Yang penting alhamdulillah hidup gue berkecukupan lah. Gue makan minum bisa, gue tidur bisa, dan motor ini yang ngajarin gue dimana kalau hidup tuh susah untuk cari uang gitu ibaratnya. Ya jadi gue kayak ngelamar kerja, nyari-nyari kerja dan segala macam. Harian pun gue pakai motor ini. Terus gue ngerasain jadinya, mungkin karena gue berkaca dari bokap gue, jadi buat diri gue tuh F1 ZR tuh nilai historical sentimental diri gue tuh tinggi banget. Menurut gue motor ini tuh kalau bisa sih gue nggak akan jual ya sebenarnya motor ini. Sampai akhirnya udah tuh gue coba mulai rapi-rapihin dari segi spakbor sama pala motornya. Itu waktu itu yang kayak tadi gue ceritain itu udah mulai botak, udah kemakan usia. Mulailah gue ganti. Terus kayak mika speedometer gue ganti. Nah sempat mulai hunting-hunting part-partnya, dan ternyata part-part F1 ZR tuh karena mungkin ya motornya waktu itu udah sempat agak punah. Gue sih nggak bilang punah, sebenarnya motornya banyak, tapi udah banyak yang dibelah-belah untuk orang tuh jual eceran. Jadi karena waktu itu udah sempat mulai nggak laku 2 tak, kebanyakan orang nggak mau jual unitnya tuh utuh, mendingan diecer, karena lebih untung diecer dibanding jual 1 unit motornya. Karena kalau 1 unit motor tuh waktu itu motornya tuh benar-benar nggak ada harganya sama sekali. Nah gue sempat tuh udah mulai hunting-hunting deh, dan waktu itu nyarinya juga udah agak lumayan. Kayak grip itu gue standarin, gue balikin OM lagi. Terus kayak handle kopling dulu gue dapetnya variasi-variasi gitu, gue balikin standar. Kalau handle rem gue ganti jadi RCB karena gue nggak mau kelihatan banget modif. Awalnya gue pengennya kayak gitu aja tuh, nggak mau kelihatan modif, tapi gue ganti yang sefungsional mungkin buat diri gue. Terus kayak bagian ban dulu gue ganti tuh pakai Diablo Corsa, karena gue waktu itu ngelihatnya tuh waktu gue searching di Instagram, rata-rata tuh bebek goreng, nggak di luar bebek goreng ya, 2 tak tuh kebanyakan mereka rata-rata pada pakai ban-ban gambut. Era-eranya udah mulai masuk ke era-era ban-ban gambut, udah nggak pada pakai velg jari-jari. Itu udah mulai masuk ke fase-fase 2017. Ya mungkin di atas 2017, even 2015 atau 2005 gue juga nggak tahu, mungkin udah banyak orang yang terapin itu. Tapi gue mulai fase di 2017 itu mulai kenal-kenal ban-ban gambut dan segala macam. Ya udah tuh mulai tuh cari-cari ban-ban soft compound. Awalnya cuman kayak gitu doang, kumpulin perintilan-perintilan yang OM sama balikin standar deh, intinya balikin standar sama bannya soft compound. Belum yang mulai ke arah-arah pergaulan ini motor. Nah riding mulai ketemu teman-teman baru, mulai join sama orang-orang yang rata-rata pengguna 2 tak ya umumnya. Gue nggak bilang F1 ZR, tapi general aja, kita ngomong general. Mulai deh keracunan, kayak oh ternyata ada perintilan tuh partnya ini ya. Gue mulai kenal kayak ternyata ada velg orang ibaratnya
velg GP dan lain-lain lah ibaratnya kayak gitu. Nah si Evan ZR ini tuh dulu era-eranya 90s. Kalau yang orang kenal tuh adalah namanya Ahmad Jayadi, dulu pembalap Indonesia. Dia sempat pakai livery Caltex dan dia tuh dulu sempat berjaya banget lah, namanya Ahmad Jayadi. Dia sempat balap juga sama Rossi, lumayan terkenal lah Ahmad Jayadi. Nah dia sempat balap tuh dulu pakai si Evan ZR liverynya Caltex. Caltex itu tuh edisi khusus juga lah. Nah mulai tuh browsing dan segala macam. Di era-era keemasan Evan ZR itu waktu pas dipakai road race, di era-eranya bebek goreng itu tuh ternyata era-era zaman dulu tuh orang itu road race pakai Daytona kayak segala macam. Mulai tuh browsing, cuman waktu itu tuh masih belum ada budget untuk beli Daytona. Tapi pas gue ngeliat, wah gila keren juga Daytona. Brand-brand Daytona tuh kalau buat anak-anak lawas ya katanya tuh melekat banget lah buat balikin historical mereka di era-era kemasan 2 tak. Nah sampai akhirnya karena waktu itu nyari part Daytona agak susah, mulai kan di motor kena pergaulan lah. Velg pertama yang gue ganti itu setelah dari velg standar itu dulu pakai Daichi yang palang 8. Setelah itu dari Daichi ya disc biasa pakai PSM dan segala macam. Tetap pakai ban soft kompon. Pokoknya nggak terlalu banyak perubahan di motor ini. Intinya gue tetap mau kelihatan tampilannya standar, tapi ada yang dirubah gitu loh dari sisi standarnya motor ini. Nah mulai ada fase dimana kalau gue pengen motor ini tuh tidak untuk harian lagi. Jadi mekanik gue nyaranin, mas Forsan kan buat diri lo berarti lah ibaratnya, karena mekanik gue juga tahu cerita di balik motor gue ini sampai kenapa gue sayang banget sama motor ini. Dan dia nyaranin dulu kalau untuk ini jangan dipakai lagi, ini jangan dipakai harian, kasihan motornya, lo pakai untuk weekend aja. Jadi lo pakai saat untuk riding aja. Cuman karena waktu itu mindset gue pengen susah bareng naik Force One, jadi gue tetap pakai. Sampai singkat cerita motornya gue pakai dan segala macem tuh gue cobain, kok kasihan juga ini motor. Saat dimana gue lagi mau riding, yang motor mainan orang itu pada bisa dipakai, motor gue ada aja trouble-nya. Karena mungkin ya motornya capek, motornya tuh beberapa kali gue belah mesin, kayak yang krukasnya mulai geser, terus mesinnya kasar, tiba-tiba nge-gym, mulai banyak trouble-nya dan segala macam. Akhirnya udah tuh gue mulai rakit lagi, motornya mulai utuh lagi. Tadinya gue disaranin kan sama mekanik pakai Matic. Ternyata karena gue udah mulai melekat di Evan ZR, motor ini sempat gue tidurin lah. Gue beli Evan ZR lagi tahun 2002, sporty, yang dimana gue rubah jadi full clutch juga biar kayak dia. Tadinya awalnya motor itu yang gue pakai jadi buat harian. Ternyata setelah gue pikir habisnya jadi banyak dan gak reliable buat dompet gue juga kan. Ya udahlah, gue decide motor itu gue jual, gue rapiin motor ini. Mulai tuh kayak coba nabung, kebelilah velg Daytona. Gue coba rapiin velg Daytona, gue beli velg Daytona. Dan huntingnya pun sendiri Daytona tuh gue nunggunya itu lumayan agak lama. Gue dalam kurun waktu 2 tahun kali ya baru bisa wujudin motor ini tuh ketempel velg Daytona. Nah masuk ke knalpot, dulu setup pertamanya nih motor pakai AHM. Akhirnya gue ganti Yayapang karena emang dari dulu pengennya Yayapang. Dan menurut gue Yayapang itu salah satu brand yang agak legend juga ya. Nah, cuman nyari Yayapang yang B1 itu tuh agak susah. Jadi yang B1 itu bedanya tuh sama yang B2 kalau nggak salah namanya. Yang B2 itu tuh orang nyebutnya Cobra. Jadi si B1 ini tuh dia silencernya bisa dilepas gitu. Kalau yang B2 tuh setahu gue dia nggak bisa dilepas. Makanya agak jarang produksinya. Sebenarnya setahu gue sih dulu sih masuk banyak ke Indonesia. Tapi udah termasuk jadi agak barang rare lah. Kayaknya jadi agak barang rare. Gue juga takut salah nih nyebut rare. Cuman waktu gue nyari itu pun juga agak lumayan. 1 tahun lebih gue untuk nyari Yayapang dan baru dapat barangnya itu di tahun 2020 kalau nggak salah, apa 2021 awal gitu gue baru dapat Yayapang. Nah udah mulai kecolok Yayapang, gue mulai pasang steering damper Daytona karena Daytona juga dari dulu gue pengen banget punya steering damper Daytona. Nah mulai tuh pasang steering damper yang dimana tadinya gue tuh nggak mau pasang steering damper karena balik lagi yang kayak tadi gue bilang, gue tuh pengennya motornya tuh ya udah bodinya tuh standar, cuma kaki-kakinya aja yang gue set up kayak dari shock sama velg sama disc kayak gitu-gitu aja sih. Cuman ya udah karena gue tuh berkaca dari beberapa motor-motor legend ya yang dipakai balap sama Ahmad Jayadi, terus gue sempet googling ternyata ada banyak motor Evan ZR yang modifikasinya itu part-partnya yang mereka pakai di ajang balap ya. Salah satu contohnya kayak steering damper Daytona tadi gue pasangin, dan
pasang juga akhirnya. Gue bela-belain deh, gue coak-coak untuk di body. Sebenarnya sih kalau untuk spek motor ini tuh nggak terlalu banyak banget perubahan, minim-minim aja. Karena gue nggak mau terlalu kelihatan motornya tuh modifikasi banget. Dari kayak steering damper gue juga maunya tuh sebenarnya ngumpet. Ternyata di F1 ZR kepasangnya hanya bisa maksimal kayak gitu, nggak bisa terlalu ngumpet banget. Nah akhirnya udah tuh gue mulai coba, ya udah ikhlasin deh, bodinya gue coak-coak buat steering damper, gue pasang. Ya udah begini adanya nih motor. Sekarang gue coba rawat. Kalau ditanya lagi ngerjain project apa, agak sedih nih gue sebenarnya kalau ditanya lagi project apa. Ini motor sebenarnya motor yang benar-benar gue sayang ya ibaratnya, motor yang nggak bakal gue lepas. Kalau ditanya lagi ngerjain project apa, gue ada motor yang lagi gue kerjain. Menurut gue itu salah satu dream gue juga sebenarnya. Kalau dibilang kenapa sedih, karena di motor itu emosi gue, waktu gue, uang gue keluarin habis-habisan buat itu motor, yang dimana motor itu juga sebenarnya sampai sekarang belum berbentuk juga. Kenapa sedih ya? Karena sebelum gue ngerjain project yang si motor ini, gue lagi ngerjain project motor Ninja lah ibaratnya, yang dimana motor itu basicnya Ninja Air yang gue convert jadi SSR. Sebelum motor itu gue jadiin project jadi SSR, ada juga motor yang lagi gue bangun sebelumnya. Itu sebenarnya motor harian gue. Lumayan agak habis-habisan juga, tapi nggak habis-habisan banget yang kayak spend money untuk berlebihan. Karena gue maunya sebisa mungkin fungsional untuk diri gue, dan karena motornya dipakai harian. Nah di motor ini nih, yang motor yang gue sayang banget, sedihnya dianya tuh jadi di nomor sekianin sama motor yang lagi gue bangun sekarang. Contoh kayak sebelum motor yang lagi gue bangun SSR itu, sampai dimana mekanik gue tuh suruh, udah mas stop, nggak usah dilanjutin lagi, jangan diterusin lagi, forson aja dirapihin segala macam. Cuman gue selalu iya doang, tapi nggak gue lakuin. Dan motor ini tuh ngejobrok doang di rumah, dinyalain enggak, dipakai enggak, ya udah berdebu aja pokoknya nih motor disarungin. Terus tiba-tiba gue alhamdulillah dapat rezeki, dan gue coba untuk wujudin dream gue coba bangun motor lagi. Dan di situ gue coba habis-habisan ngeluarin uang, yang dimana motor ini tuh sebenarnya butuh part-part yang gue beli untuk si motor itu. Contoh kayak kaliper, gue pengen banget di motor ini. Ini kaliper sebenarnya bukan untuk ajang gengsi yang gue pengen pakai di motor ini, tapi sejujurnya motor ini emang udah butuh banget kaliper. Dan dari dulu gue udah sempet tuh beberapa kali pengen beli, ada aja tuh halangannya, yang tiba-tiba finansial gue lagi nggak bagus dan segala macem deh pokoknya. Akhirnya nggak jadi kebeli. Terus kayak yang gue tadinya mau belah lagi nih mesin, jadi nih mesin ini posisinya tuh gue harus belah, karena yang gue tahu dari mekanik gue, ini motor kelahar kerukasnya butuh peremajaan, jadi mesinnya tuh agak kasar sedikit. Terus apalagi ya, kayak bodinya tuh sebenarnya ini motor udah belel banget, kayak body ada retak, terus body sayap tengahnya itu juga udah botak. Pokoknya ini motor tuh sebenarnya masih banyak PR, tapi gue tuh selalu jadiin motor ini tuh untuk sekian chance untuk dirapihin lah ini motor. Gue malah beliin part untuk motor yang lain, yang dimana notabene motor itu yang belum tentu jadi motor yang gue sayang. Ya sayang juga sih sebenarnya, tapi bukan yang benar-benar motor yang into banget ada historical sama gue gitu. Kalau yang menurut gue unik dari ini motor ya, ini motor mesinnya tidur, giginya cuma 4. Bener-bener ya bebek, layaknya bebek lah, pokoknya motor bebek pada umumnya, tapi enak dipakainya. Kalau dibilang kenceng-kenceng banget sih ya bisa kenceng, tapi ya sekenceng-kencengnya dia juga lo gak terlalu nyaman banget kalau untuk dipakai kenceng banget, karena juga bodinya dia juga rangkanya dia sendiri pun juga gak terlalu balance banget, gak terlalu rigid banget lah. Jadi menurut gue motor ini sih kalau untuk bebek-bebek F1 ZR ya cukup buat dinikmatin aja lah, jalan-jalan komplek atau buat riding ya, ngebut-ngebut tipis sih masih bisa lah, tapi kalau buat kebut-kebutan banget sih menurut gue agak susah ya. Gue cuma bisa nyampein itu aja. Kalau harapan kedepannya sih motor ini harapan kedepannya sejujurnya gue dari dulu udah terlalu capek ya. Maksudnya capeknya gue tuh, gue selalu dihausin sama duniawi, entah dari mobil atau motor. Gue selalu dibikin dengan rasa gak puas. Apa-apa gue maunya perfect, apa-apa gue motor, mobil gue maunya itu harus perfect di mata gue, glowing dan segala macam. Sebenarnya sih kalau untuk harapan ke depan di motor ini tuh gue maunya dia tuh rapi. Satu, dia rapi, body-bodinya rapi, mesinnya seger. Terus kayak perintilan gue pengen sih kayak shock.
gue pengen upgrade ke Daytona, gue pengen upgrade ke Daytona Airspec. Impiannya sih pengennya nih motor single tuner jadi Daytonaan, pengennya gitu. Terus ya udah gue taruh di rumah, gue pajang. Ya someday kalau gue udah berkeluarga, insya Allah anak gue coba tinggal nikmatin aja, tinggal pakai aja, tinggal rawat aja. Itu sih harapan gue. Kemungkinan sih habis itu udah stop lah mungkin perjalanan gue buat habisin perhiasan duniawi kali ya kalau bisa dibilang. Karena apa ya, udah cukup lah menurut gue harus nata ke depan juga. Insya Allah gue juga bakal berkeluarga sebentar lagi. Jadi ya paling itu harapan gue sih itu aja. Yang penting motornya bisa dipakai aja sih, bisa dipakai jalan ya. Kalau mau diajak jalan ya ayo, mau diajak nongkrong ayo, mau diajak pacaran ya ayo, ya udah. Paling gitu sih harapan gue. Makasih banyak juga buat Shifter Media. Karena Shifter Media motornya jadi keluar lagi, gue jadi throwback lagi sama motor ini. Dari yang masa-masa gue pertama kali ngambil nih motor, gue coba bangun nih motor, gue coba ngumpulin uang dan ngumpulin perintilan-perintilan ini motor. Sejujurnya sih udah ada beberapa perintilan di motor ini yang udah gue beliin, tapi emang belum waktunya untuk setup ini motor. Insya Allah kedepannya itu yang gue lakuin, gue coba untuk tacap sedikit lagi sih. Thanks buat Shifter Media. Karena Shifter Media gue jadi bisa luapin emosi gue lagi sama ini motor dan bisa pakai ini motor lagi hari ini. Jadi satu kata buat Fitzer, the most expensive shit historical baby. Ini gue Gilang.